Halo, kembali lagi bersama Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan seleksi kemampuan bidang. Contoh soal nomor 1. Secara umum, obat yang efeknya dipengaruhi oleh obat lain disebut A. Obat reseptor, B. Obat agonis, C. Obat antagonis, D. Obat objek, E. Obat presipitan. Pembahasan. Secara umum, obat yang efeknya dipengaruhi oleh obat lain disebut obat objek. Contoh, obat sitotoksik, kontraseptif oral, digoxin, gentamisin, warfarin, dilantin, dan obat-obat saraf pusat. Jadi, jawaban yang tepat adalah D, obat objek. Contoh soal nomor 2. Strata pelayanan kesehatan dibedakan antara A. Pelayanan kesehatan tingkat primer, sekunder, dan tersier. B. Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. C. RS kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. D. Puskesmas perawatan dan non-perawatan. E. Pelayanan umum dan pelayanan pribadi. Pembahasan. Pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan tingkat pertama atau primer, pelayanan kesehatan tingkat kedua atau sekunder, pelayanan kesehatan tingkat ketiga atau tersier. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Pelayanan kesehatan tingkat primer, sekunder, dan tersier. Contoh soal nomor 3. Obat derbar berstandar harus melewati uji praklinik, seperti uji toksisitas, kisaran dosis, farmakodinamik, dan A. Fitofarmaka, B. Teratogenetik, C. Empiris, D. Farmaekonomi, E. Efikasi. Pembahasan. Obat herbal berstandar harus melewati uji praklinik, seperti uji toksisitas atau keamanan, kisaran dosis, farmakodinamik atau kemanfaatan, dan teratogenik atau keamanan terhadap janin. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Teratogenetik. Contoh soal nomor 4. Obat-obatan yang biasa digunakan untuk wanita hamil dengan hipertensi adalah A. Sukralfat, B. Magnesium sulfat, C. Phenytoin, D. Hidralazin, E. Diazepam. Pembahasan. Obat-obatan yang biasa digunakan untuk wanita hamil dengan hipertensi adalah hidralazin. Hidralazin merupakan vasodilator arteriolar langsung yang menyebabkan takikardi dan peningkatan kardiak output. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Hidralazin. Contoh soal nomor 5. Yang termasuk pewarna sintesis sesuai izin Permenkes adalah A. Riboflavin, B. Antosiasin, C. Karbon, D. Merah alura, E. Karmin. Pembahasan. Yang termasuk pewarna sintesis sesuai izin Permenkes adalah tartrazin, kuning quinolin, sunset yellow, karmoisin, ponsiau 4R, eritrosin, merah alura, indigotin, dan lain-lain. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Merah alura. Contoh soal nomor 6. Bentuk kemasan obat berikut ini telah disetujui FDA sebagai contoh sistem kemasan yang mampu memenuhi ketentuan kemasan tahan gangguan kecuali A. Kemasan strip, B. Kemasan blister, C. Pembungkus lapisan tipis, D. Pengemasan kayu, E. Kertas timah. Pembahasan. Bentuk kemasan berikut ini telah disetujui FDA sebagai contoh sistem kemasan yang mampu memenuhi ketentuan kemasan tahan gangguan adalah kemasan strip, kemasan blister, pembungkus lapisan tipis, pengikat atau ban yang mengerut, serta kertas timah, kertas atau kantung plastik.
Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Pengemasan kayu. Contoh soal nomor 7. Contoh obat yang termasuk dalam golongan penisilin adalah A. Sefradin, B. Ampicillin, C. Tetracycline, D. Chloramphenicol, E. Lincomycin. Pembahasan. Ampicillin dan atau amoxicillin merupakan obat yang tergolong dalam penisilin. Obat golongan ini digunakan untuk mengobati infeksi pada saluran nafas bagian atas, hidung dan tenggorokan, seperti sakit tenggorokan, untuk infeksi telinga, bronkitis kronik, pneumonia, dan saluran kemih, kandung kemih dan ginjal. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Ampicillin. Contoh soal nomor 8. Berikut ini yang bukan merupakan efek samping dari penggunaan MSG adalah A. Meningkatkan resiko kemandulan, B. Kerusakan otak, C. Menurunkan obesitas, D. Serangan jantung, E. Gangguan janin. Pembahasan. Efek samping dari MSG atau monosodium glutamate adalah dapat menyebabkan kemandulan, serangan jantung, mengganggu kesehatan saraf, sakit kepala, dan dapat meningkatkan obesitas. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Menurunkan obesitas. Contoh soal nomor 9. Jajanan tidak sehat yang sering disajikan oleh oknum pedagang karena mengandung formalin dapat mengakibatkan orang yang mengonsumsinya mengalami gangguan. A. Hati, B. Kulit, C. Paru-paru, D. Saraf, E. Usus besar. Pembahasan. Formalin yang tertelan dan telah akut dapat menyebabkan kerusakan pada hati, jantung, otak, limpa, pankreas, dan ginjal. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Hati. Contoh soal nomor 10. Berdasarkan Permenkes nomor 56 tahun 2014, setiap rumah sakit kelas A harus memiliki izin mendirikan dan izin operasional dari A. Kementerian Keuangan RI, B. Kantor BPJS, C. Pemerintah kabupaten atau kota, D. Pemerintah provinsi, E. Pemerintah pusat. Pembahasan. Izin rumah sakit kelas A diberikan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada pemerintah daerah provinsi. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Pemerintah provinsi. Terima kasih telah menonton video Media Eduka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.